Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lulaatul Funada SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Winarsih dari kelas manajemen 1C dengan NIM 048491651. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan gagasan tentang COVID-19. Pengertian COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 yang selanjutnya disebut SARS-CoV-2. Virus ini berukuran sangat kecil, yaitu 120-160 nm, yang utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Saat ini, penyebaran dari manusia ke manusia sudah menjadi sumber penularan utama, sehingga penyebaran virus ini terjadi sangat agresif. Penularan penyakit ini terjadi dari pasien positif COVID-19 melalui droplet yang keluar saat batuk dan bersin. Akan tetapi, diperkirakan juga bahwa virus ini menyebar dari orang yang tidak gejala, namun hasil pemeriksaan menunjukkan positif COVID-19. Selain itu, telah diteliti bahwa virus ini dapat hidup pada media aerosol atau yang dihasilkan melalui nebulizer selama setidaknya 3 jam. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang ditularkan secara zoonosis antara hewan dan manusia, yang dapat menyebabkan gejala ringan hingga menyebabkan penyakit pada manusia. Sebelumnya, setidaknya terdapat 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama resmi dari penyakit baru ini, yaitu sebagai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019, yang tertera pada International Classification of Diseases. Infeksi SARS-CoV-2 pada manusia menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang berat, penyakit ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Gejala penyakit ini dapat muncul dalam 2-14 hari setelah terpapar virus tersebut. Penyebaran COVID bisa melalui yang pertama, melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernafasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Resiko penularan virus COVID-19 melalui droplet akan meningkatkan drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Namun, ternyata droplet tidak hanya sebatas cairan yang dikeluarkan ketika bersin dan batuk, melainkan juga ketika berbicara, bernyanyi, ataupun tertawa. Yang kedua, melalui kontak fisik. Kontak fisik secara berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19, karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara. Makanya sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. Yang ketiga, melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Yang keempat, tempat ramai. Menghindari tempat ramai menjadi salah satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan. Tempat yang dipenuhi oleh orang-orang beresiko tinggi karena dapat memungkinkan terjadinya sentuhan fisik atau droplet yang berterbangan. Upaya mencegah COVID. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, mendapatkan vaksin COVID-19. Yang ketiga, menggunakan masker. Keempat, menjaga daya tahan tubuh. Kelima, menghindari kerumunan atau physical distancing. Yang keenam, menerapkan etika batuk dan bersin. Dampak COVID-19 secara ekonomi dan pendidikan. Dampak ekonomi, yang pertama, terjadinya PHK besar-besaran. Yang kedua,
terjadinya penurunan PMI manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020. Yang ketiga, terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan 1. Yang keempat, terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% year on year yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020. Yang kelima, terjadinya keterlambatan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapat di sektor tersebut. Dampak secara pendidikan yang pertama, terganggunya proses belajar antar mahasiswa dan guru dan pembatalan penilaian belajar berdampak pada psikologis anak didik. Yang kedua, menurunnya kualitas keterampilan murid. Yang ketiga, terjadinya tidak meratanya pelaksanaan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana belajar seperti tidak semua murid memiliki handphone atau laptop, tempat tinggal yang terpencil yang tidak memungkinkan terjadi belajar secara online. Yang keempat, tenaga pengajar yang terlantar. Pengembangan situasi saat ini. Perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung membaik. Hal ini terlihat berdasarkan laporan kasus konfirmasi sebanyak 2.930, ada peningkatan dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Selain itu, dengan kasus kematian telah terjadi penurunan dibandingkan minggu sebelumnya sebanyak 33%. Sementara angka positivity rate setiap minggu 4,6%. Sementara angka positif harian dilaporkan 3%. Angka ini sudah di bawah dari angka WHO yaitu 5%. Pada perawatan rumah sakit dapat terlihat keterisian perawatan rumah sakit dan isolasi pada angka 6,67%. Sudah ada pada angka di bawah 10% dari target keterisian perawatan rumah sakit. Untuk total kasus konfirmasi nasional terjadi penurunan pada minggu lalu sekitar 3.000 kasus dan saat ini sekitar 2.500 kasus. Masyarakat dihimbau harus tetap waspada karena dalam beberapa hari ini terjadi peningkatan proporsi kasus baru di Jawa, Bali. Selain itu, ada 5 provinsi yang diwaspadai meningkat adanya peningkatan kasus positif hasil dari pemeriksaan PCR. 5 provinsi tersebut diantaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Bali. Saya menilai peningkatan kasus positif ini akan meningkatkan resiko laju penularan yang tinggi. Namun, demikian peningkatan kasus positif ini tidak setinggi seperti sebelumnya. Kesimpulannya, dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, terutama menghadapi libur lebaran tahun ini, masyarakat diharapkan tetap menjaga kesehatan dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus pada saat libur lebaran. Sekian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.